got so motherfucking design on right now. Bring it down, nigga, come. I got 3 old thoughts, I'm Kasus dugaan pencabulan yang dilakukan guru berinisial MB telah dilaporkan pihak sekolah ke Polresta Yogyakarta. Terduga pelaku mencabuli belasan siswa kelas 6 baik laki-laki maupun perempuan. Pelaku adalah guru kreator konten, diduga tidak hanya mencabuli belasan korban, namun juga melakukan kekerasan fisik. Bahkan terduga pelaku mengajak korban menonton film dewasa dan menggunakan aplikasi kencan. Dari kejadian tersebut pastinya memiliki dampak yang serius bagi anak, khususnya dampak psikologis. Pelecehan seksual dan kekerasan fisik dapat menyebabkan dampak psikologis yang mendalam dan dapat menghambat perkembangan emosional, kognitif, dan sosial mereka. Berdasarkan teori psikologi anak, kita dapat memahami bagaimana dua bentuk kekerasan ini dapat mempengaruhi perkembangan anak dari berbagai aspek. Beberapa teori utama dalam psikologi anak. Yang pertama, teori perkembangan psikososial Erik Erikson. Erikson mengemukakan bahwa perkembangan psikososial berfokus pada pencapaian tugas tertentu yang berkaitan dengan identitas diri, kemampuan sosial, dan memahami untuk berinteraksi dengan lingkungan. Pada usia 6-12 tahun, anak mulai mengembangkan rasa percaya diri mereka melalui pencapaian sekolah, berhubungan dengan teman sebaya, dan keterampilan sosial. Pelecehan seksual dan kekerasan fisik ini dapat menghancurkan rasa percaya diri mereka dan mungkin mereka merasa tidak berharga, cemas, atau malu, yang menyebabkan mereka merasa rendah diri dibandingkan dengan teman-teman mereka. 2. Teori perkembangan kognitif. Dian Piaget mengemukakan bahwa anak-anak berkembang berdasarkan tahap-tahap kognitif yang memengaruhi cara mereka berpikir dan memahami dunia. Pelecehan seksual dan kekerasan fisik dapat mengganggu perkembangan kognitif mereka dan akan lebih berfokus pada rasa takut dan kecemasan daripada berfungsi secara logis atau mengembangkan pemahaman yang sehat. Yang ketiga, teori attachment atau keterikatan John Bowlby. Teori attachment menekankan pentingnya hubungan yang aman antara anak dan pengasuh utama sebagai dasar perkembangan emosional dan sosial yang sehat. Anak yang mengalami pelecehan seksual dan kekerasan fisik, terutama jika pelakunya merupakan orang yang mereka percayai, mereka dapat merasa tidak aman dan tidak dapat mempercayai orang lain dan kesulitan membangun hubungan yang sehat di masa depan. Keempat, teori sosial kognitif Albert Bandura. Teori Bandura berfokus pada pengaruh pembelajaran sosial, yaitu bagaimana anak-anak belajar dari model dan pengamatan terhadap perilaku orang lain di sekitar mereka. Anak yang menjadi korban pelecehan seksual dan kekerasan bisa mengembangkan perilaku agresif atau kekerasan karena mereka melihat dan mengalami tindakan yang tidak sehat. Yang kelima, teori psikoanalitik Sigmund Freud. Menurut Freud, pengalaman masa kecil yang traumatis dapat memengaruhi perkembangan psikoseksual dan emosional seseorang sepanjang hidup. Pelecehan seksual dapat menyebabkan gangguan pada perkembangan psikoseksual mereka. Yang keenam, teori perkembangan moral Lawrence Holbert. Holbert mengembangkan teori perkembangan moral yang mencakup tahap-tahap perkembangan pemahaman tentang baik dan buruk. Anak yang mengalami pelecehan seksual dan kekerasan fisik mungkin akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan pemahaman moral yang sehat. Pengalaman tersebut dapat membuat mereka bingung antara benar dan salah atau bahkan menganggap kekerasan sebagai hal yang dapat diterima. Pelecehan seksual dan kekerasan fisik memiliki dampak yang sangat merugikan bagi perkembangan anak, baik dari segi psikososial, kognitif, emosi, maupun moral.
Berdasarkan berbagai teori psikologi anak, bahwa kedua bentuk kekerasan tersebut dapat menghambat perkembangan normal anak, merusak rasa percaya diri mereka, dan menyebabkan gangguan emosional yang dapat bertahan lama. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perlindungan, intervensi psikologi, dan dukungan yang tepat bagi anak-anak yang menjadi korban untuk membantu mereka pulih dan mengembangkan potensi mereka secara sehat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada keterbatasan pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.